firma. Yang pertama PT. PT itu adalah singkatan dari persatuan terbatas, adalah suatu badan hukum yang menjalankan suatu usaha yang terdiri dari yang memiliki modal terdiri dari beberapa saham. Berikut ada jenis-jenis PT. Yang ketiga ada PT kosong. Yang pertama ada PT terbuka, itu adalah biasa disebut dengan go public atau menjual beli saham di masyarakat luas. Berikut ada PT tertutup. PT tertutup itu adalah suatu tidak menjual saham, tidak memperjualbelikan saham itu kepada masyarakat luas. Kalau PT kosong itu adalah perusahaan yang sudah memiliki izin tapi tidak menjalankan kegiatan di dalam perusahaan itu. Yang ketiga ada persekutuan firma. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah tiap perserikatan itu menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Itu ada unsur-unsur firma. Yang pertama ada persekutuan perdata, terdapat pada pasal 16-18 KUH Perdata. Yang kedua ada menjalankan perusahaan, terdapat pada pasal 16 KUHD. Yang ketiga ada menjalankan atas nama bersama atau firma dalam pasal 16 juga KUHD. Yang keempat adalah tanggung jawab bersifat pribadi pada keseluruhan. Berikut ada CV. CV itu adalah komoditer fellowship, yang artinya itu persekutuan komoditer. Itu adalah sejenis persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana bagian anggotanya memiliki tanggung jawab tak terbatas, sebagiannya memiliki tanggung jawab tak terbatas. Jadi dalam CV ini pemilik dari Fakultas Syariah jurusan Pengelolaan Syariah. Semester 4 di sini saya akan membahas materi tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak modal yang dimilikinya. Kemudian jenis-jenis perseroan terbatas ada 3, yaitu yang pertama PT terbuka, disebut dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada PT tertutup. PT tertutup ini adalah persekutuan. Kemudian yang kedua ada PT tertutup. PT tertutup ini adalah perseroan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah memiliki izin usaha, dan izin lainnya, namun belum. Kemudian yang ketiga itu ada PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang kemudian yang ketiga ada PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya, namun belum ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada CV. CV adalah jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum. Pendirian CV adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan. Kemudian ada jenis-jenis CV. Jenis-jenis CV terdiri dari 3. Itu yang pertama persekutuan komanditer murni, yang di dalamnya hanya terdapat satu komplementer, sedangkan ketiga lainnya adalah komanditer. Kemudian yang kedua ada persekutuan komanditer campuran, adalah bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari firma. Kemudian yang ketiga ada persekutuan komanditer bersaham, adalah bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian yang terakhir ada firma. Firma adalah suatu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan suatu kegiatan usaha dengan nama bersama dan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan. Pasal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah Hussein. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya akan menjelaskan terkait dengan persekutuan dagang. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait persekutuan perdata. Persekutuan perdata ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan barang atau untuk memasukkan import. Dalam hal ini yang sesuai dengan kesepakatan dan berbagi keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang terdapat dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Import adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam persekutuan tersebut atau dalam mengikatkan diri. Mengapa demikian? Karena import di dalamnya terdapat adalah uang, tenaga kerja, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah persekutuan firma. Persekutuan firma yang artinya ialah nama bersama, yang dimana mereka mendirikan suatu perusahaan dengan nama bersama dan menjalankannya dengan nama bersama. Terdapat dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Unsur-unsur dari persekutuan firma pertama ialah persekutuan perdata yang terdapat dalam pasal 16-18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya menggunakan nama bersama terdapat dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang selanjutnya ada yang namanya menjalankan tugas terdapat dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk itu, proses pendirian firma harus didirikan berdasarkan akal teoretik. Mengapa demikian? Jika tidak ada akal teoretik, terdapat dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimana dalam hal tersebut firma ialah secara terang-terangan, selanjutnya memiliki bukti secara tulisan. Tanggung jawab dari firma pertama ada interest, yang dimana ialah tanggung jawab bersama terkait dengan keseimbangan antara perusahaan dengan import. Selanjutnya ada extern, yang dimana adalah tanggung jawab dari pribadi masing-masing tersebut. Berakhirnya firma apabila salah seorang dari persekutuan atau salah seorang dari sekutu telah meninggal dunia atau salah seorang sekutu tidak dapat menjalankan perjanjian sesuai dengan perjanjian bersama. Selanjutnya nama bersama. Nama bersama yang digunakan ialah nama seorang sekutu atau nama dari beberapa seorang sekutu atau nama dari usaha dagang perusahaan tersebut. Selanjutnya ada namanya persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ialah satu atau dua orang atau lebih untuk mengikatkan atau untuk bersekutu di dalam persekutuan tersebut dengan salah satunya ialah sebagai peminjam modal atau yang memberi pinjaman. Persekutuan komanditer terbagi menjadi tiga. Persekutuan komanditer secara diam-diam ialah persekutuan komanditer yang tidak memberikan informasi kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada persekutuan komanditer yang secara terang-terangan, yaitu memberikan informasi kepada pihak ketiga dengan melalui surat dengan nama perusahaan atau nama CV dari perusahaan tersebut. Selanjutnya dengan ada komanditer saham, ialah persekutuan komanditer yang di dalamnya terdapat saham-saham dari berbagai macam pihak. Persekutuan komanditer pendiriannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi juga sebagai rujukannya terdapat dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sama persisnya dengan pendirian dari firma. Tanggung jawab dari persekutuan komanditer ialah bertanggung jawab secara penuh dengan keseimbangan antara perusahaan dengan import. Selanjutnya dengan bertanggung jawab secara pribadi atau keseluruhan dari pekerjaan yang terdapat di dalam perusahaan itu terdapat dalam persekutuan komanditer. Selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas ialah perusahaan yang terdiri dari beberapa orang yang menanamkan sahamnya di dalam perusahaan tersebut. PT ialah berbadan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, keunggulan dari PT ini bersifat abadi apabila sahamnya terus ditanamkan saham-sahamnya. Dengan demikian, maka PT tersebut dapat berjalan seiring waktu dan seiring berkembangnya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan PT. Dalam hal itu, PT memiliki kelemahan. Kelemahannya ialah dari cara pendiriannya. Dengan demikian, untuk mendirikan suatu PT adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena melalui proses-proses yang sangat banyak untuk dilewati. Salah satunya ialah untuk mendapat izin dari pemerintah, mendapat izin dengan akta dari notaris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
firma dagang yaitu suatu kegiatan yang menjual belikan barang. Selanjutnya firma non dagang yaitu suatu kegiatan yang menjual industri jasa. Selanjutnya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Selanjutnya adanya persekutuan antara anggota-anggota. Selanjutnya ada CV. Pengertian CV yaitu CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, sedangkan anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Selanjutnya persekutuan komanditer bersaham yaitu bentuk persekutuan yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT yaitu suatu badan usaha yang berbadan hukum yang dimana modalnya terdiri dari saham-saham. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mata kuliah hukum dagang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.